Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada. Senang sekali di pagi menjelang siang hari ini kami hadir di ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan hiburan tentunya di program kita yaitu Pojok IKM ya. Tentunya di sini sudah beberapa narasumber pelaku IKM yang hadir dan nanti akan diperkenalkan oleh rekan saya. Ya, ada Amang Imul di sini. Ya, juga sama Mas Pri ya. Iya, betul. Sama Mas Pri di sini ya. Ya, biar nanti lebih akrab gitu kan. Iya, betul. Ya, baik. Hari ini ada Pak Nur Said dari Sukarama. Oh, tempat lahirnya ya, Sukarama. Betul. Betul. Memang sekarang tinggalnya di Sukarama juga, Pak. Di Pabahanan. Oh, di Pabahanan. Iya. Oke. Ya, beliau ini adalah selain pelaku IKM juga sebagai guru honor dan wira swasta. Iya. Oke, pendidikan S1 Pendidikan fisika. Fisika. Wah, luar biasa nih ya. Kalau anunya apanya? Produknya usahanya Susu kurma ya. Susu kurma Mas Kriwil. Iya. Susu kurma Mas Kriwil ya. Oke, selamat datang dulu Pak. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya baik. Selamat datang dulu di Studio Tuntung Pandang. Kemudian juga yang kedua ada Pak Purnomo Ansari. Asyari Pak. Asyari. Ya, selamat datang dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Agak dekat dikit sama mic-nya Pak. Ya. Oke, biar lebih jelas suaranya. Hapuk kalau bahasa Banjarnya Pak. Biar jos. Ya, kalau Bapak ini apa nih yang dibawa hari ini Pak? Ini sejenis apa itu? Kerajinan tangan. Kerajinan tangan dari pipa PVC. Nah, diolah jadi seperti lampu hias dan akuarium ini. Akuarium. Oh, yang sama yang ini ya. Nggih. Kalau nama usahanya apa Pak? Ini Pak. Assalam. Assalam ya, semoga selamat ya ini ya artinya. Oke, baik, kita bincang-bincang nanti lebih jauh Pak ya. Iya, dan betul. Mungkin undang dulu rekan dengar kita yang mungkin ingin bergabung, Mas Pri. Iya betul, untuk rekan dengar yang mau dengerin dulu ya teman Radio Tuntung Pandang. Yang mau beli juga mungkin silakan ya datang sini. Ada narasumbernya di sini. Di sini untuk rekan dengar yang mau bertanya terkait dengan usaha-usaha yang dirintis oleh bapak-bapak yang ada di sini, silakan ya dihubungi di nomor HP radio. Betul. Di 0811 5012 304 dan juga kami live streaming di Instagram ya, @Radio Tuntung Pandang. Dan juga kami bisa didengarkan melalui website ya Mang, di tpfm.analogclub.co.id. Silakan di sana didengarkan ya. Oke, langsung saja kita Mas Pri ya ke produk dulu nih mungkin. Pak Nur Said ya. Pak Nur Said, Mas Kriwil. Susu kurma ya. Susu kurma. Ya, mungkin Mas Kriwil kenapa jadi Mas Kriwil dulu nih? Mungkin kita tanya dulu nih. Siapa nih Mas Kriwil nih? Mas Kriwil itu sebenarnya anak saya yang ketiga ya. Rambutnya itu agak kriwil gitu. Kriwil. Kalau bahasa Banjarnya keriting Pak ya. Keriting ya. Oh gitu. Terus kayaknya asik untuk jadikan sebuah brand gitu ya. Produk gitu. Ya berawal dari lucu-lucuan tapi akhirnya kok bagus ya. Masalah ini tuh bikin hoki. Iya, ternyata menguntungkan ya. Terus kalau produknya apa aja nih Pak? Kalau produknya satu aja ya, susu kurma. Cuma untuk rasanya baru 2, original dan coklat. Kita belum melakukan inovasi yang lain. Sebenarnya banyak sih peluang untuk melakukan inovasi terkait rasa gitu. Berbagai macam pilihan gitu. Kalau di luar tanah laut sudah banyak gitu. Kalau untuk tanah laut, setahu saya baru saya dan ada satu lagi cuma tidak muncul kembali gitu. Tenggelam ya. Yang original ini asli rasa kurma berarti Pak? Yes, kurma dan susu. Kita nggak menggunakan tambahan yang lain gitu. Kita nggak menggunakan tambahan gula juga, jadi kurma dan susu. Normal ya harganya Bang. Asli kurma, original kurma dan susu bahan dasarnya. Nggak campur gula tadi ya, nggak pakai pemanis. Nggak pakai pemanis. Apalagi pengawet ya. Apalagi pengawet. Oh iya. Jadi ini kan nggak pakai pengawet ya Bang. Pastinya ada ketahanannya. Jadi ketahanannya ini berapa lama Bang? Gitu. Kalau di freezer 10 sampai 12 hari tahan gitu. Tapi kalau di kulkas biasa ya, bukan showcase itu. Kalau showcase itu kan karena kebanyakan produk jadi kadang 3 hari harus sudah habis. Sudah habis. Kalau kulkas biasa itu mungkin misalnya di rumah tangga punya kulkas itu 4 hari sampai 5 hari bisa tahan. Bisa tahan ya.
Dalam satu hari bisa produksi berapa susu kurma gitu kan, dan bisa memanfaatkan kurmanya berapa gitu. Kalau dalam satu hari bisa sampai sekitar 50 botol ya 50 untuk produksi botol. gitu. Dan untuk kurmanya biasanya kurang lebih 3 kg lebih gitu. 3 kg lebih. Cuman terkait dengan bahan nggak masalah ya Pak ya? Terkait bahan, sempat kemarin sebelum puasa, pertengahan sebelum puasa itu kita terkendala bahan ya. Karena kurma ini sendiri kalau bulan puasa pasti banyak, tapi kalau pertengahan antara puasa dan itu biasanya sebelum puasa itu susah ya. Nggak langka ya. Akhirnya kita mendatangkan dari Jakarta. Oh, jadi ada kerjasamanya di sana ya juga. Oh, oke. Nah, terkait dengan harga sendiri dari susu kurma yang dibawa Bapak ke sini, pastinya ada varian harga yang masing-masing ya. Ada yang botol, ada yang seperti itu gitu. Ini ukurnya sama seperti ini Pak. Untuk harga semua sama ya. Sama ya. 250 mili harganya murah banget gitu ya. Berapa Pak? 10.000. 10.000. Kalau kita beli 10 bonus 1. Boleh. Dan untuk hari-hari spesial seperti kemarin hari ini 10 Saban gitu. Kita berikan bonus orang yang berpuasa beli 5 bonus 1. Jadi kalau 10 jadi 2. Iya. Dan harga itu kalau dibandingkan dengan minuman-minuman yang di pinggir-pinggir jalan dan lain-lain yang kekinian gitu, insya Allah relatif lebih murah susu kurma gitu. Karena kalau kurmanya aja Kak, sudah bagus ya, sudah bagus dikonsumsi. Original lagi Mang ya. Tambah susu lagi. Betul. Jangan-jangan bisa tambah madu juga nanti. Masya Allah. Enak sekali itu. Oke, tadi habis berapa kurma biasa kalau bahan bakunya Pak? Sama Bahan susu. baku kalau susu biasanya kalau kita bikin, misalnya kita bikin 21 resep ya 20 botol itu habis susu 2,5 liter ya. 2,5 liter. Ini susunya susu asli yang dari perahan atau Tergantung kalian? request gitu ya. Tergantung Kita request. juga menerima request misalnya asli dari perahan sapi yang di KMP Tanah Laut, kita juga membuat juga gitu. Oh, ada yang Ya, original cuma- seperti itu ya. Betul, cuma kita lebih banyak menggunakan susu UHT. Susu OHT. Iya. Susu OHT, susu yang seperti apa tuh Pak? Ya yang di pasaran Pak. Yang kalengan? Yang apa ya, yang literan itu ya. Oh, iya. Tapi kita juga menggunakan susu yang dari produk dari KM Tanah Laut, karena kita mempunyai program sesama majukan IKM Tanah Laut. Apa namanya Mas Pring? Rojokoyo kalau nggak salah ya. Rojokoyo yang ada di Rojokoyo. PTP itu kan ya. Itu kan Produk open membeli supply. punya kawan apa itu? Liana. Dan juga Iya. hot ya. Oke, nanti kita bincang-bincang lagi Pak. Kita siap. pindah dulu nih ke hias menghias ini mungkin ya. Asik juga nih. Pak Purnomo. Pak Purnomo ya. Asari, ya. Kalau tinggalnya di mana nih Pak? Liang Bati-Bati. Yang Benggang Bati-Bati. Perbatasan. Kenapa jadi dinamakan As-Salamat ini? Assalam. Jangan-jangan beliau ini saya tebak dulu nih ya. Anak santri nih. Ya gimana Pak? Nah, ini kan sebenarnya berawal dari merek usaha dari kakak. Nah, kalau kakak kan produksi cemilan makanan ringan, jadi ikut bergabung juga menggunakan mereknya. Jadi sama yang cemilan itu juga As-Salamat namanya. Assalam tuh. Oke. Kalau dari Assalam bukan As-Salamat tadi ya. Assalam. Assalam art gitu kan. Kalau bahasa Assalam Indonesia. art, Iya, iya. kayak gitu kan. Kalau art itu kan yang keseniannya itu Iya, tadi art itu kan. sebenarnya. Iya. Iya. Assalam art gitu ya. Nah, kalau produksi kakak kan cuma assalam aja. Ya. Oke deh. Ini produknya apa aja mungkin diperkenalkan dulu. Nah, ini kalau seperti ini kan lampu PVC-nya. Ya. Nah, kalau yang ini kan akuarium. Kalau masalah model dan bentuk itu bervariasi. Iya. Nah, tapi bahan bakunya tetap pipa PVC. Pipa PVC ya. Ini yang buat listrik itu juga ya. Buat yang di bangunan itu. Ini bisa. Kalau ditempel-tempel di dinding ya bisa. Kebetulan yang dibawa ke sini cuma yang berandakan aja ditaruh di meja. Nah, Ini tambahan nggak Pak? Atau memang dari pipanya sendiri? ini tambahan. Ini sejenis kayak plastik fiber. Plastik fiber. Nah, sebenarnya ini sebagai buat pelindung aja.
Siapa tahu kalau ada anak-anak kecil, kalau pas jari-jarinya dimasukkan kan, cuma sekedar pelindung saja. Pelindung ya. Untuk yang hiasannya ini asli dari pipa tadi ya. Kalau ini pipa kita lukis dulu pakai tangan, baru diukir. Pakai gergaji khusus ya. Saya pernah bertukang juga masalahnya Pak Mas Budi. Bertukang gitu. Paham lah. Iya, jadi agak sedikit ngerti ini gergajinya kecil banget gitu. Agak susah malah. Kalau harganya Pak berapa Pak? Kalau harga itu variasi Pak, tergantung tingkat kerumitan, ukuran juga. Makanya harga terkecil kami menjual 150, itu rata-rata yang dipakai buat souvenir kayak pengantenan. Nah, cenderamata bisa sampai 500. Cenderamata sampai 500. Yang seperti apa tuh Pak yang kebetulan yang sampai 500 itu belum ke bawah. Tapi di mana? Displaynya di mana ya? Iya, displaynya mungkin ada dititipkan ke Dikran Asda atau di mana mungkin Pak? Sementara ini masih belum ada. Kayak kemarin kayak akuariumnya sendiri kemarin ada yang terjual harga 300. Satu unit ya. Tapi yang berbentuk betangkai itu Pak, jadi langsung susun 3 ditempel di dinding. Ditempel akan di dinding. Soalnya kan selama ini kan kendala orang kan masalah tempat buat naruh-naruh. Makanya ini langsung saya inisiatif langsung ditempel akan di dinding. Dimanapun bisa akhirnya. Dimanapun bisa, nggak memakan tempat. Jadi dalam sehari bisa memproduksi berapa lampu hias dan lampu akuarium gitu Pak. Dalam sehari kan ini mungkin ada teman-temannya nih yang membantu kan. Tergantung juga Pak tingkat kerumitannya. Kalau seperti ini mungkin sehari tuntung satu. Kalau kemarin kayak pembuatan sejenis kayak kaligrafi, itu ya itu bisa 2-3 hari. Motifnya berarti beda-beda juga. Beda-beda. Tergantung peminat. Makanya kita nggak bisa bikin stok karena kan selera orang macam-macam. Ini barangkali masuk dalam strategi bisnisnya ini ya. Jadi kan kita memajang foto sekedar contoh, nanti orang kan mau request apa gitu. Seandainya kalau dipakai souvenir kan ada nama kan nggak mungkin nama orang sama semua kan gitu. Kalau dipakai pernikahan kan di situ pasti tertera tanggalnya, tanggal nikah sama nama. Jadi perlu request dulu, jadi nggak bisa kalau yang ada ini cuma sampel sampelnya aja. Kalau gini berapa Pak? Yang itu kan kayaknya rumit tuh. Kalau akuarium ini yang kecil ini rata-rata orang jual 150 ya. Pas emang ya di musim-musim ikan seperti ini. Ya, ini musim banjir ini nggak akan tenggelam ini. Ikannya nggak kabur. Saya lihat ini juga dari pipa Pak ini Pak. Semuanya dari pipa. Kalau ini kemarin kan terinspirasi kan dari pipa sisaan ini tuh kesan apa kayak gitu. Nah lalu dicoba-coba pas kebetulan musimnya ini kan lagi suka-sukanya orang ikan cupang-cupang tuh yang kecil. Nah lalu terbuatlah akuarium yang kecil-kecil itu. Luar biasa ini idenya yang mahal nih Mas. Iya mahal. Kalau bahannya mungkin bahannya bisa didapat di mana aja. Cuman idenya itu yang jarang-jarang kita bisa dapat ini. Ini tambahan lampu kayaknya mahal juga ya. Tambahan lampu cuma sedikit tambahan kayak itu kan kacanya kan nggak pakai mika itu biasanya kan rata-rata pakai mika akrilik yang kecil. Tapi kalau pembuatan di tempat kami itu bagaimana kan tempat kerja yang pasti itu kan di kaca, memanfaatkan kaca-kaca kecil supaya nggak terbuang. Nah jadi ukurannya bisa pas seperti ini. Iya betul. Jadi nggak perlu membuang lagi. Biasanya kan ada sisa-sisa buangan kaca. Bahkan itu ini nggak perlu beli akhirnya. Gitu. Kalau sebulan mungkin dapat berapa? Mungkin laku berapa? Kalau kemarin dalam 2 minggu itu bisa membuat 50 unit seperti ini Pak. 50 unit habis semua terjual Pak. Habis. Itu kemarin bukan terjual sih, langsung backingan, langsung dipesan pesan. Kalau alhamdulillah dalam bulan ini dapat 150 pesanan. Jadi omsetnya dalam per bulan berapa gitu? Berapa jadinya Pak? Bisa di sharing ya, mungkin bisa tertarik nih nanti para pelaku lainnya. Ya nggak tentu juga Bang. Ya kadang-kadang rezeki masing-masing. Biasanya paling sedikit dapat berapa Pak? Ini yang sedikit aja nih. Rata-ratanya mungkin
tergantung sejuta, 10 juta. Kalau seandainya sejuta atau 2 juta Ada. ada. Ya, oke. Kalau yang terakhir-terakhir ini kan mungkin kebetulan rezeki juga sampai bisa dapat itu satu orang ibaratnya, belum yang orang-orang lain yang kerintil-kerintilnya itu. Itu kan ibaratnya mengikuti aja prosesnya. Jadi kita mengutamakan orang yang pesan pertama itu yang versi banyak. Nah, yang lain-lainnya itu mengikuti. Jadi yang kayak pesan 1 atau 2 biji kan mengikuti aja. Oke, kita pindah lagi nih. Ini menarik nih Mas Fitri ya. Nanti saya banyak yang pengen ditanyakan lagi nih, masalah nanti karyawannya bisa buka lowongan kerja atau seperti apa nanti Pak. Kita pindah dulu nih, minum dulu Mas. Minum haus ya. Ya baik Pak, ini tadi kalau Bapak ngerjakannya berapa orang Pak? Kalau saya Kriwil. untuk produksinya 1 orang ya. Cuma 1 orang Iya, Pak? betul. Kan kalau marketingnya ada beberapa orang reseller gitu ya. Reseller. Dan ada yang mengawasi. Kalau yang mengawasi biasanya kebetulan istri sendiri, istilahnya apa ya, penguji mutu atau apa gitu. Iya, penguji mutu. Penguji. Jadi dalam satu keluarga itu ini bisnisnya lah ya. Betul. Kalau di rumah tempat pengolahannya ini ada di mana Pak? Di rumah atau punya tempat Di rumah. khusus di rumah ya? Di rumah. Berapa orang yang tadi cuman Satu orang atau 2 orang. enggak mungkin 2 orang ya. Dua orang ya. Jadi ada pengawasnya nih. Kalau merek Pak sudah di apa? Dipatenkan mungkin? Belum dipatenkan. Belum ya. Atau izinnya sudah ada? Izinnya dalam proses ya. Oh iya. Kalau makanan atau minuman ini kan harus BPOM ya. Dan untuk memenuhi standar BPOM kan nggak mudah. Iya nggak Iya, mudah. Lebih mudah PRT dan Tapi sudah mengajukan ke Dinas Tenaga Kerja nggak? sudah di Sudah ya. proses untuk difasilitasi. Insya Allah yang pertama nanti halal dulu gitu. Halal dulu ya. Kalau kemarin kita sudah mengikuti sosialisasi yang di Dinkes itu sudah. Jadi setelah itu adalah BPOM gitu. Memang kita ingin mengajukan ke halal MUI dulu. Kalau boleh tahu Pak, sosial medianya dari susu kurma ini apa sih Pak? Ada nggak punya nggak? Facebook ya. Ya Facebook Waduh, atau Facebook. gimana gitu. Facebook Kalau mau itu pesan di mana gitu? Syukur Mas Kriwil ya. Susu Mas Kriwil. Iya. Kalau mau Kalau pesan, pesan gitu? biasanya ke nomor WA atau mendatangi Dekranasda Tanah Laut. Oh ada juga ya. Kebetulan titip di sana gitu. Titip di sana. Jadi kalau mau pesan banyak ya, kita ada beberapa pelanggan setia gitu. Pesan 20 sampai 50 botol gitu. Sehari. Kalau pas acara-acara khusus gitu ya. Oh gitu. Oh jadi bisa di acara-acara Betul, khusus seperti gitu. itu. Melayani pesanan juga berarti. Pesanan gitu. Dan ada beberapa yang satu keluarga itu ini adalah untuk produk untuk makanan sahur gitu dan buka gitu. Iya. Emang kalau kurma sama susu ini cocok buat Buka sahur juga, buat buka apalagi buat pecah juga. Bagi teman-teman yang mau pecah. Wah jangan ya. Jangan ya. Kuat lah. Sampai sore nggak ditahan sedikit, nanti dapat ini sore-sore, wah nikmat sekali ini. Pak kalau di WA boleh nggak disebutkan nggak Pak? Di WA nomor saya 0812 50 46 29 29. Ini minimal order mungkin ada? Iya. Untuk wilayah Pelihari Delivery juga kan? sorry, untuk wilayah Pelihari beli 5 gratis ongkir. Oh, Gratis ongkir. beli 5 gratis ongkir. Kalau satunya berapa tadi Pak? 10.000. 10.000, 550 berarti kan? Betul. Iya. Ya, jadi kalau mau beli 5 ini langsung diantar ke rumah untuk wilayah Pelihari aja Pak ya? Betul. Jadi beli 5 gratis ongkir. Gratis ongkir. Iya. Oke, kalau apa tadi? Silakan Mas Pri. Oh. Iya. Ini kan Pak terkait dengan ini semua susu kurma pasti diminati oleh rekan-rekan kita Iya, yang ada di kota Pelihari lah mungkin ya. Saya pun pernah mencoba nih dari susu kurma. Nah, respon dari masyarakat atau pelanggan Bapak seperti apa gitu Pak? Selama ini gitu. Selama ini alhamdulillah ya. Jadi beberapa pelanggan gitu. Salah satu dosen Unlam ya, beliau dokter ya. Belum ketika merasakan tuh luar biasa senang gitu. Karena beliau tuh nggak terlalu suka yang manis dan kata beliau manisnya pas gitu. Jadi ceritanya saya pernah mengantar susu kurma ini ke Banjarbaru dan kebetulan beliau sedang
masa karantina mandiri gitu, dan kebetulan kawan istri gitu kita antar, responnya alhamdulillah luar biasa gitu. Iya. Jadi karena awal mula saya bikin susu kurma itu karena melihat di masa pandemi ini orang banyak minum susu ya, sebuah merek susu yang mereknya apa, susunya susu apa gitu ya, kan yang warnanya putih itu. Iya. Mereknya susu apa, itu susunya apa kan gitu. Lalu saya berpikir ini ada kurma gitu dan produk bahan makanan yang sangat bagus untuk banget, energi tubuh kita gitu. Lalu kita ada juga susu di tanah laut ini. Jadi akhirnya saya bikinlah susu kurma di tanah laut ini dan awalnya dicobakan kepada teman-teman, kita kirim ke beberapa orang yang sedang karantina mandiri. Alhamdulillah gitu ya. Bagus responnya ya, bagus gitu ya. Walaupun minum yang susu putih yang katanya tit. Kalau tanya susunya, kalau Bapak ini pakai susu apa, Pak? Kita pakai susu UHT, Pak. UHT. Kalau yang ada di sini kita pakai susu UHT. Kalau yang kata Bapak tadi, ya biasanya ada dari request kan, saya pengen susu murni yang murni dari perahan susu. Kita buatkan. Oke. Ya, jadi ini susunya, tapi dijamin juga nggak Pak susunya nih Pak? Dijamin apa Pak? Dijamin higienis juga nggak? Kalau produksi yang sudah dipasarkan ini kan sudah melalui ya, Pak. Melalui ya. Dan kita pun tadi disuruh mencoba dulu ya, makanya coba. Ya, kita pasti kita coba nanti. Ya, baik, kalau di pelihari kan udah biasa Pak ya. Udah, kalau keluar pernah nggak Pak, atau mungkin bisa nggak, ini memungkinkan nggak? Kalau keluar paling kita kirim menggunakan styrofoam bisa gitu ya. Karena kalau mengirim dalam kondisi beku itu 3 jam itu tahan gitu ya. Pernah nggak Pak? Pernah gitu. Sampai mana aja itu? Ke Banjarmasin. Dibawa ke Banjarmasin dan Banjarbaru. Banjarbaru ya. Kalau ke Tanah Bumbu dan lain-lain belum ya. Apalagi ekspor ya. Ada rencana nggak Pak nanti Pak? Ada rencana nggak untuk mengembangkan inovasi baru mungkin? Mungkin kalau sudah bisa kita buat yang bubuk bisa ya. Jadi kering gitu ya. Yang kering dulu, nanti rencananya ada ke arah situ Pak ya? Harapannya begitu ya. Kita berinovasi ya gitu. Bagaimana ke depan susu kurma ini. Kalau kendala mungkin apa Pak? Ini kan masih rencana nih mau bikin yang bubuk, pasti ada kendala nih sampai belum terlaksana nih. Selain dari kurmanya tadi Pak, tadi kan dari kurmanya sudah Bapak sebutin. Kalau kendalanya yang pasti kalau untuk mau yang sistem bubuk kan kita perizinan harus legal dulu lah ya. Harus aman semuanya lah gitu kan. Karena produk IKM ini bahaya kalau perizinan tidak. Apalagi makanan Pak ya. Betul gitu. Tapi kalau yang ini kan jamin lah ya kalau yang ini alhamdulillah selama saya bikin ini belum ada keluhan, belum ada komplain gitu. Banyak positif. Kalau komplainnya kalau kelamaan itu aja sih. Kalau misalnya orang beli lupa nggak langsung diminum Pak gitu. Misalnya beli pagi gitu ditaruh di meja, siang minum gitu. Padahal itu kan bukan kesalahan sebagai penjual gitu, cuma kelalaian pembeli gitu. Harusnya kalau udah dapet langsung diminum aja. Gitu. Dan harus disegerakan. 3 jam aja ya Pak ya, kalau di luaran dari freezer tadi. Kalau di luar freezer cuma 3 jam Pak ya? Di suhu ruang seperti ini 3 jam. 3 jam. Tapi kalau disimpan di freezer bisa sampai 3 hari. Kalau dalam freezer bisa sampai 10 sampai 12 hari. Oh, 10 sampai 12 hari. Lama ya. Oke, kita break dulu nih Mas Pri. Sambil mencicipi ini nanti ya. Iya, karena tadi sudah dicicipin. Iya. Ada Bapak Mas Kriwil tadi. Oke, jangan kemana-mana buat rekan dengar. Tadi yang sudah mendengarkan mungkin pengen request juga, sekarang juga mungkin bisa dapat gratisan juga nih kayaknya ya. Beli 5 aja dapat gratis 1 kayaknya. Silakan di 0811 501 304 pakai kode radio pasti dikasih gratisan 1 ya. Oke, kita break dulu. Ya. Baik, kita kembali lagi di pojok IKM hari ini ya. Buat rekan dengar yang pengen request atau mau beli tadi ya, silahkan dihubungi langsung lewat telepon atau SMS. Iya, yang sudah disebutkan oleh narasumber-narasumber kita tadi ya. Bisa langsung ke WA-nya Pak
bapaknya Kriwil ya. Iya, bapaknya Kriwil. Ya 0812546299. Pakai aja kode radio ya, Pak. Iya, gratis Tapi 1 belinya pasti. 5. Beli 5 pasti gratis 1. Ya kalau 10 kan tadi 10 1. Ini kalau pakai kode radio 5 juga 1. Iya. Pak, ini kalau tadi kandungannya tentu kurma dan susu, Pak ya. Betul. Ada pernah diteliti nggak, Pak, kandungan protein, Apalagi kan ini karbohidrat? ngurus perizinan ya, Pak. Kalau secara khusus untuk susu kurmanya kita belum ya. Kita belum melakukan uji lab ya, gitu. Cuma kalau secara umum gitu manfaat dari susu kurma yang dilihat dari kurmanya sendiri kan sudah banyak Sudah manfaat bagus ya. Biasanya kalau orang puasa ini banyak mengkonsumsi kurma gitu karena untuk menambah energi, untuk pencernaan bagus gitu, tidak sembelit gitu. Dan kalau susunya yang kita ketahui kan untuk memperkuat tulang gitu ya. Dan salah satu manfaatnya juga gitu, ini baik untuk ibu yang menyusui. Gitu. Jadi coba nanti kalau tanya istri yang di rumah kalau sedang menyusui gitu, orang menyusui itu pasti banyak memerlukan energi. Betul. Jadi salah satu manfaat susu kurma adalah untuk ASI booster. ASI booster artinya bisa nambah air susu juga, Pak. Betul. Oke. Jadi ibunya sehat, energinya bagus, susunya ASI-nya banyak. Airnya tambah banyak. Iya, anaknya juga sehat. Iya. Tadi sudah kita coba ya, Mas Pri ya. Enak Sudah ya, Bang? enak ya. Saya Apalagi mau lagi nanti, Bang. apalagi ini dikasih gratisnya enak banget. Iya, enggak memang betul enak ya, tadi sudah saya coba. Ini testimoninya dari kami, Pak. Caranya tadi dikocok-kocok dulu, Pak ya. Kocok-kocok dulu. Baru dibaca bismillah, Baca bismillah. diminum dengan tangan kanan. Nah, itu ya. Jangan lupa bayar kalau beli. Kalau beli ya. Kalau kami di sini tadi diberi aja. Iya, dikasih gratis ini buat promo ya, buat akan dengar nanti yang pengen request atau mau beli silakan di nomor telepon yang sudah disebutkan atau tadi di Facebook tadi ada, Pak ya, Facebooknya. Ada susu Mas Kriwil. Susu Mas Kriwil. Atau datanginnya dari Dekranasda. Gitu. Kalau mau pesan banyak bisa melalui Dekranasda karena di Dekranasda itu kan banyak produk-produk IKM gitu. Jadi sekalian mampir kita bisa melihat produk IKM yang lain dan susu kurma juga ada. Bagus sekali, Bapak ya. Kalau rumahnya di mana, Pak, kalau mau datang? Rumahnya di Komplek Wengga Pabahanan. Komplek Wengga Pabahanan. Teman-teman kita banyak di situ, Bang. Ya, berarti mudah dicari berarti nih. Sangat mudah. Nah, oke, baik. Semoga laris manis dulu nih kita doakan. Amin. Oke, sebelum Terima kasih promosi banyak. kita pindah lagi nih. Pindah lagi. Sebelum promosi ya Assalam ke Art. Assalam Art. Wah, Iya. kalau bahasa Inggrisnya agak susah nih. Assalam Art. Bahasa Arab campur bahasa Inggris ternyata. Iya, betul. Pak, mungkin ini Mas Pri, silahkan dulu, Mas Pri. Mas, saya ini mau bertanya tentang keunikannya mungkin dari Assalam Art ini apa sih? Ya, Unggulannya mungkin. Ini kan ada yang lampu hias ini kan ada dua nih, Mang. Kemarin satunya dari Takisung ya, dan ini dari Liang Anggang. Pasti ada Ciri khas. perbedaannya dan ciri khasnya gitu. Silakan, Pak. Kalau ciri khas itu rata-rata kemungkinan ada. Kalau masalah perbandingan itu biasanya pembeli, konsumen yang membedakan. Kita nggak berani membilangkan oh ini lebih ini lebih unggul, ini nggak berani. Mungkin ada ciri khasnya, Pak. Ada nggak? Kalau ini sudah melihat produknya yang seperti ini, mungkin sudah tahu nih punya Bapak ada ciri khasnya nggak, Pak? Iya, betul gitu kan. Pasti ada sedikit perbedaannya lah gitu kan. Rata-rata sama, Pak. Sama Kalau ya? kerajinannya sama. Cuma kalau tergantung konsumen aja yang membedakan. Oh ini tingkat entah itu kerapiannya itu lebih ini kan itu aja. Ya, yang jadi membedakan. pembeli yang menilai itu, Pak. Iya. Nah, konsumennya. Kalau karyawannya ada berapa banyak, Pak? Kalau kita masih berdua. Sama Bapak tadi cuma berdua ya. Sementara ini masih berdua. Dari 100 pesanan 150 kan tadi ya. Pesanan itu berapa hari mungkin bisa dikerjakan? Kalau ini kan pengerjaannya estafet, Pak, nggak full itu terus. Nah, jadi
ini kan 50 sudah. Nah, selanjutnya nanti 50 lagi. Ini sudah mulai pengerjaan yang 50 lagi. Oh, nggak ada rentang waktu tertentu gitu. Selesai kapan? Ya, jadi gitu. terserah Bapak 50 itu selesainya kapan gitu ya. Tapi bertarget juga yang 50-nya, nggih. Nah, kemarin itu batas waktunya minta 2 minggu. Jadi selesai, alhamdulillah nggak sampai 2 minggu bisa selesai. Ya. Mantap ini emangnya. Bapak ngerjakan apanya, Pak? Iya, dari lampu hiasnya atau akuariumnya gitu. Sama-sama aja atau gimana? Kalau saya pribadi itu semuanya. 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 Jadi sambil ngajarin juga. Kalau saya itu terfokus pada gambarannya, bagian melukisnya, desain. Ini kan ada sistem elektroniknya juga nih, Pak. Berarti Bapak juga menguasai dong ya. Nah, mungkin Bapak belajarnya dari mana? Dari mana belajarnya nih? Iya. Belajarnya gitu kan. Kalau Bapak yang berdua ini. Kalau kata Ustadz Bujang Bustami, guru sembahyang siapa? Iya, guru. Saya mau belajar. Iya. Kalau ibaratnya istilahnya kayak guru yang ngajari itu nggak ada. Otodidak semua. Tapi kita refleksi mencari-cari di YouTube. Oh, ini posisinya kayak ini. Nah, tapi kita bikin sendiri. Nah, diusahakan nggak sama seperti yang di YouTube. Ya, apa itu namanya? Tiru modifikasi. Itu sistem bisnis yang dianjurkan ya. Apa, Pak? Tiru amati tiru modifikasi. Nah, itu amati tiru modifikasi ATM ya. Luar biasa. Jadi ya gurunya Mbak Google berarti Mas Pri ya. Iya. Sama kita Mas Google juga. Iya, sama saya juga. Kebanyakan belajar dari Mbak Google. Dari juga. Ya, tapi ya kita belajar dasarnya memang dari guru di sekolah, ya kan. Dasar-dasarnya. Kalau untuk pengembangan mungkin ya tentu agak susah lah kalau mencari kayak seperti kayak pribadi kayak itu mencari kesenian itu agak susah. Betul. Apalagi yang kerajinan kayak ini kan nggak ada di sekolahan. Iya emang. Nggak pernah diajarkan. Iya. Yang ada membatik kayaknya ada yang membuat kerajinan bunga mungkin ya seperti itu yang saya ingat. Iya waktu SD. Nyaman. Iya. Apalagi resep-resep masakan seperti minuman begini ya nggak ada di sekolah ini. Tentu ilmunya banyak belajar dari pengalaman. Di TikTok ada sekarang. Iya, gitu Pak ya. Pernah bikin TikToknya Pak ini Pak? Belum gitu. Sudah pernah beberapa kali dimasukkan di TikTok. Itu luas loh Pak ternyata. Betul. Iya. Buat iklan juga. Kalau melihat target pasarnya sekarang banyak orang lari ke TikTok ya. Kalau ibarat kita melihat penjualan tuh biasanya kalau segmennya tuh umur menengah ke tua itu biasanya Facebook gitu. Tapi kalau untuk segmen pasarnya orang yang kepercayaan untuk beli pasti gitu kita memakai Instagram dan sekarang banyak lari ke TikTok. Cuma TikTok itu menjaring kan, nanti ujungnya adalah ke nomor WA, marketplace juga. Pada akhirnya untuk pemesanan. Nah, dan kalau nanti sudah lebih besar lagi kita bisa bikinkan websitenya, aplikasi juga ya. Terus tadi Pak gimana kalau cuman berdua ini berarti lumayan aja Pak atau mungkin ada kendala Pak? Kalaunya masalah kendala mungkin kita terkendala pada waktu aja. Terkadang orang kan terlalu cepat meminta. Nah itu yang minta lekas terus. Kayak itu. Nah seperti itu. Tapi kalau uncuinya bagus kan nggak apa-apa Pak ya? Uncuinya cuannya Untuk sementara ini nggak ada Bang, ibaratnya kalau orang walaupun mintanya itu terlalu mendesak kita tidak menaikkan harga. Sama ya. Tapi seenggak-enggaknya yang minta waktu senggang sedikit lah, jangan terlalu buru-buru. Soalnya kan ini kalau antrian ibaratnya orang antrian itu kan kalau belakang ya harus belakang, nggak bisa minta depan. Harus tertib ya Pak ya. Iya. Itu. Sebentar, mungkin ini sejak kapan Pak ini Pak? Sejak kapan sudah dibuka? Kalaunya akuarium ini baru akhir-akhir ini aja. Kalaunya akuarium, kalaunya lampunya ini yang sudah tahun lalu. 2020 kemarin. Karena ini kan ibaratnya lagi boomingnya lah mungkin. Nah semalam tuh sempet dan juga ini bikin sekian kok nggak
laku ditawarkan. Nah terkadang orang kan menilai itu dari bahan yang dipakai. Orang kadang kan orang kalau nggak bisa melihat seninya kan, oh ini pipa aja kok mahal. Bilangnya pasti gitu. Pipa aja kok mahal. Lalu sempat terpikir, waduh ini nggak bakal laku ini kalau bikin kerajinan seperti ini. Nah pas stok yang di rumah itu kan sudah terlanjur bikin banyak. Tapi ya alhamdulillah gambarnya itu umum semuaan. Ya kayak kaligrafi atau apa tadi. Pas harga diturunin, timbul mau pada beli semua, langsung diborong. Waduh. Berarti terkait dengan harga ya mesti. Langsung diborong. Nah gitu. Ini bisa ditaruh di luar juga nggak Pak? Kan ada indoor ada outdoor, ini kayaknya nggak bisa di luar nih ya. Ini kan tergantung motif Pak. Kalau seperti ini tuh rata-rata kalau diantek di meja atau ruang tamu. Nah seperti ini. Kalau seandainya ditaruh di luar itu ada motif tersendiri. Nah kalau ini kan nggak bisa digantung. Nah nanti seandainya konsumen, Mas ini olakan seperti ini nanti ditempel di dinding seperti ini. Nah hanyar kita olakan. Tapi tetapan juga kan harganya. Kan saya tadi barusan jalan-jalan Pak, ada di pagar ditaruh orang itu kayak lampu menyala gitu. Lampu menyala. Itulah. Ada nggak pesanan seperti itu Pak? Sementara ini masih belum ada Pak, rata-rata itu di dalam ruangan semua. Dalam ruangan. Enggak, kalau di luar nanti bisa dikasih atapnya gini atau gimana. Luar biasa nanti ya. Terkait penjualan paling jauh kemana mungkin? Kalau penjualan rata-rata ini masih Mas, apa kayak konsumen itu ngambil sendiri langsung ke tempat. Pesan langsung tempat. Nah tapi konsumen itu yang langsung dikirim yang ke jauh. Kalau saya itu langsung produksi di rumah, ada telepon diambil sendiri. Gitu. Saya sama seperti bapaknya Mas Kril tadi kan ada anunya tuh tadi. Rata-rata kayak akuarium sama lampu ini orang itu kayak apa istilahnya, kayak reseller ya. Ya reseller. Nah dijual lagi. Nah gitu dijual. Jadi pesan banyak mereka ya. Pesanannya dijual lagi buat ditaruh di toko-toko. Kalau toko punya nggak udah Pak? Kalau toko belum ada ya. Jadi kalau mau beli kemana belinya? Bisa melalui WA. Silakan. 0852 481 255 65. Iya, sosial medianya silakan Pak. 65 ya? Nggih, 65. Kalau di sosial media? Di Facebook bisa atas nama Purnomo Ashari juga. Purnomo Ashari ya. Dan juga nomor WA-nya atau yang lain juga Pak. Dicari melalui nomor telepon bisa, soalnya terkonek juga. Dan Purnomo Ashari. Purnomo Ashari. Instagramnya ada juga. Instagram sama juga, soalnya terkonek sama Facebook. Ya enak. Satu akun. Iya, nyaman, enak ya kalau terkonek satu akun itu. Satu untuk semua. Enak. Kalau pesanan biasanya paling banyak dari mana Pak? Kalau pesanan kemarin dari Banjar. Dari Banjarmasin. Daerah sini, mana itu? Kayu Tangi. Kayu Tangi. Kayu Tangi. Kalau event pernah ikut nggak Pak? Kalau event belum pernah. Belum pernah. Kemarin ada sempat waktu awal-awal bikin lampu, ada kayak apa ya, event di Lampu Mangkurat. Nah itu festival lah ibaratnya. Festival. Belum sempat ke sana soalnya tahunnya itu terakhir. Lalu pas sudah penutupan kita masuk lagi sudah. Telat ini. Telat datang ya. Informasinya telat. Oke Pak. Saya lupa nih mau nanya apa tadi ya. Ini kan akuarium nih Mas Peri ya. Akuarium ini taruh di dalam, harganya 150-an tadi Pak ya. Bikinnya susah nggak Pak ini Pak? Kalau akuarium ini lebih mudah Pak. Soalnya kan monoton lah akuarium, amunya nggak oval, bulat, kotak gitu aja. Beda sama lampu kan tergantung variasinya. Enak kalau ada ilmunya Mang. Kalau kayak kita mungkin berapa hari. Masang kacanya ini aja kan, kalau nggak bener nih nanti akan bocor ini. Kalau kita pecah. Ya malah ya motongnya aja susah. Oke, kalau di nanti kedepannya ada rencana nggak Pak, inovasi lain mungkin selain ini Pak? Kalau inovasi lain mungkin masih belum sempat, tapi kalau untuk mengembangkan lagi ya ada sedikit harapan lah ingin ke situ. Nah, supaya nggak seperti ini aja. Oke. Oke. Mungkin Bang, kita
harapannya langsung ya. Ya betul. Harapannya. Harapan ke depan. Mungkin kita putar dulu nih ke bapaknya Mas Kim. Harapan ke depan mungkin seperti apa nih buat pemerintah atau mungkin buat konsumennya atau buat usaha ke depan juga. Seperti apa? Kalau harapan ya untuk pemerintah, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih ya karena sudah dibantu promosi ya, bantu promosi melalui Dekarnasda dan salah satunya adalah promosi di radio Tuntung Pandang ini. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih dan sangat terbantu gitu. Dan untuk selanjutnya kepada penikmat susu gitu ya. Jadi, harapan saya yang pertama kita sama-sama mencintai produk yang bermanfaat untuk kesehatan gitu. Apalagi di masa pandemi ini kita harus memilih-milih produk yang memang bermanfaat untuk kesehatan dan terutama untuk anak-anak kita ajak untuk anak-anak untuk mengalihkan gitu. Jadi belum tentu produk lokal itu tidak bagus gitu. Dan juga kita harus himbau tadi ya. Olahan tanah laut. Iya. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini kan kita harus memilih-milih makanan. Gitu. Jadi ketika kita bikin sebuah produk susu kurma di masa pandemi ini sebenarnya untuk menghadirkan minuman yang baik untuk kesehatan. Iya betul. Dan harganya murah meriah. Murah meriah. Dan beli 5 gratis 1 itu kan radio ya. Itu tadi. Ya ini bukan soal gratisnya, cuman khasiatnya tadi. Khasiatnya kesehatan itu mahal. Karena dengan 10.000 mungkin kita bisa sehat. Ya tentu 10.000 itu lebih baik daripada 100.000 mungkin ya. Oke. Ya nyata aja. Oke Pak, silakan kalau mau beli nanti promo dulu Pak. Mungkin seperti apa brandingnya buat Bapak nih? Baik, kalau untuk mau beli ya silakan datang ke Dekarnasda. Di situ ada produk-produk IKM dan ada susu kurma. Bisa pesan langsung, bisa pesan untuk kegiatan keluarga, bisa untuk acara-acara bersama dan bisa untuk welcome drink. Silakan beli. Ya, tadi minimal order 5 tadi. Minimal order untuk area pelihari beli 5 gratis ongkir. Beli 10 gratis 1. Nah, gratis ongkir gratis 1 kalau 10. Original dan coklat harga sama. Mantap ya. Dan rasanya enak pasti. Oke Pak, mungkin harapannya. Pak siapa tuh? Pak Purnomo ya? Pak Purnomo. Iya, kalau harapannya ya mudah-mudahan ide-ide kreatif ini bisa berkembang ada yang lebih tinggi, berkembang, lebih maju. Iya. Soalnya apa Pak? Kemarin kalau saya pribadi mencari di kampung orang bikin seperti ini aja agak susah. Nah, soalnya terkadang banyak yang ngeremehkan. Sedangkan kalau berdasarkan omset, kalau kita mau tekun, alhamdulillah bisa mencukupi. Apalagi posisi pandemi kayak ini nggak perlu kemana-mana, kita di rumah aja cukup. Cukup sudah di rumah aja, jadi nggak perlu kemana-mana. Ya mendukung ya. Paling-paling mencari alat-alat yang diperlukan aja keluar sehari sudah selesai. Dapat duit Pak. Dapat duit. Jadi nggak perlu jauh-jauh kemana-mana kan gitu. Kalau kita promosi cukup Facebook atau WA kan cukup sudah. Gitu. Iya, ada yang kepengen nanti silahkan pesan aja. Bagus ya Mang ya. Oh ini bukan bagus lagi, sangat bagus. Ya dari segi pewarnaan. Dari teknik juga nih kayak saya lihat. Wah ini perlu keahlian khusus juga sepertinya ini ya. Pak silahkan promosi Pak. Mau jual ini seperti apa mungkin? Kalau lampu hias ini kalau ingin tahu lebih detailnya langsung cari aja di via Facebook. Nah, di situ lengkap ada lampu-lampunya, ada sampel-sampel. Nah, di situ ada kriteria harga juga. Oke. Dan selain itu di WhatsApp juga bisa. WhatsApp bisa juga. Tadi sudah saya sebutkan di 0852 481 255 65. Ya betul berarti saya nyatetnya ya. Iya. Pak Purnomo Asari. Baik makasih banyak nih Bapak mau promosi juga Pak. Biasanya kan bantu jualan biasanya. Oke kalau beliau ini bantunya di bidang pengolahan. Oke baik. Kalau beliau ini yang khusus standby di rumah, standby di rumah sebagai yang motong-motongin, ibaratnya lanjutan lah
kalau saya kan bikin desainnya gambarnya dulu, beliau yang baru nyelesaikan. beliau. Kalau kayak ini kan otomatis kita bikin desain di kertas dulu, terus kita transfer gambarnya ke sini, baru beliau yang mola, yang bikinnya. Oke. Kalau dulu Mas Pri saya bikin kusen, di anu juga ini di gergaji juga pakai pahat juga kah? nggak pakai pahat, gergaji kecil. Kalau pahat ini pada pecah semua. Baik, makasih bapak-bapak yang sudah hadir di studio kami, luar biasa pembicaraan kita hari ini. Ya menambah ilmu pengetahuan dan juga semoga bermanfaat juga ya Bang ya ide-ide kreatif mungkin akan bermunculan ini dari pendengar kita. Susu sehat ada juga. Susu sehat, ini kerajinan tangan. Dan jangan lupa untuk selalu gelianan ya dengan gerakan membeli punya kawan supaya perputaran uangnya ada di tanah laut juga ya. Supaya kawan nggak ada berduit juga jadinya. Jadi ada duit, nggak punya aja orang tua. Saling mendukung ya. Baik. Terima kasih banyak sudah hadir dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi nanti di lain waktu dan kesempatan. Iya, dan sini saya yang bertugas Muhammad Peri dan Mulyadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuntun Pandang FM Radio 102.3. Main pernah nggak pernah kah? Ayo nah, makasih. Pernah nggak ditinggal saat lagi sayang-sayangnya? Bah, mun itunya teh aku pernah. Pernah lapor pajak nggak? Nah, kada pang mun itu. Iya, memberi supan ikam nih, aku aja sudah lapor. Ada sawat kayak pepang, ngalih pulang. Apanya coba yang kali? Coba nih naikam di hati aku lah. Aku aja sudah lapor. Berdusta, babila yo. Kenapa aku kada pernah melihat kamu ke kantor pajak? Malah, wah ini tuh nah, dang sana kayak kawal lapor mulai HP. Jadi, kapan kamu hendak lapor, kau aja tinggal buka DJP online atau kada langsung ke kantor pajak. Mun kayak itu, kena-kena ya aku lapornya. Astaga, jangan dikena-kena akan. Lebih awal, lebih nyaman. Pajak kita